Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aproksimasi dan kesalahan atau error di dalam pertemuan ke minggu ini di dalam metode numerik. Terkadang hasil dari numerik itu tidak bisa sesuai dengan hasil eksak ya. Terkadang maka metode numerik memberikan hasil berupa pendekatan atau aproksimasi yang mendekati hasil dari metode analitik eksak. Terdapat ketidakcocokan atau kesalahan antara hasil yang diberikan oleh metode numerik dengan yang dihasilkan oleh metode analitik. Seberapa besar kepercayaan kita terhadap hasil yang diberikan oleh metode numerik, sampai seberapa besar kesalahan hasil perhitungan yang dapat kita tolerir. Kesalahan perlu diminimalisir dan dibatasi. Jenis kesalahan pada metode numerik yang pertama itu adalah kesalahan pembulatan. Misalnya kesalahan karena komputer hanya dapat menyatakan besaran dalam sejumlah digit berhingga. Jadi komputer mungkin hanya bisa menghitung hingga 12 digit, 18 digit, terbatas ya, ada kapasitas keterbatasannya. Terkadang kesalahan dalam pembulatan itu yang membuat kesalahan pada tidak sesuai dengan nilai eksak atau nilai yang sebenarnya. Lalu kesalahan pemotongan, yaitu ketidakcocokan yang timbul dari kenyataan bahwa metode numerik memberlakukan suatu aproksimasi untuk menyatakan pengoperasian dan besaran-besaran matematika yang pasti. Yang ketiga itu kesalahan akibat kekeliruan, kesalahan rumus atau model, dan ketidakpastian data. Jadi ini jenis-jenis kesalahan dari kesalahan numerik. Angka signifikan, yaitu atau disebut dengan angka berarti, angka yang dianggap dapat dipercaya sebagai hasil pengukuran atau perhitungan. Banyak angka signifikan adalah banyaknya digit tertentu yang dapat dipakai dengan meyakinkan. Misalnya nih, 0,00011845 ini 4 angka signifikan. 0 di depannya ini tidak dianggap terlalu berarti, maka ini yang dianggap signifikan itu adalah angka signifikannya 1845. Jadi inilah yang dianggap angka signifikan. Lalu ini juga 4 diangkat angka signifikan, walaupun nolnya ini udah dikurangi. Begitu juga ini juga. Karena 0 di depannya ini tidak dianggap angka signifikan. Begitu juga ini contoh berikut, ini 90. Ini kalau kita yakinkan bahwa 90 ini, 0 di belakang 9 ini angka berarti, maka 0,0090 adalah 9 dan 0 ini angka signifikannya, maka dia memiliki 2 angka signifikan. 120,00 ini 5 angka signifikan. Jadi kalau kita yakinkan bahwa angka di belakang koma ini, 0 ini adalah angka yang berarti, maka ini disebut dihitung sebagai angka signifikan. Jadi ini totalnya adalah 5 angka signifikan. Contoh lainnya 45300. Ini bisa menjadi 3, 4, atau 5 angka signifikan. Jadi kalau kita buat ke dalam notasi ilmiah, 45.300 itu bisa kita buat 4,53 kali 10 pangkat 4. Ini 3 angka signifikan. Kalau kita buat modelnya seperti ini jadi 4 angka signifikan. Kalau kita buat seperti ini jadi 5 angka signifikan. Jadi angka signifikan menggambarkan seberapa besar keyakinan terhadap hasil pendekatan yang diberikan metode numerik. Misalnya kita dapat memutuskan bahwa pendekatan dapat diterima jika ia betul sampai 4 angka signifikan. Yaitu angka 4 digit pertama adalah betul.
besaran seperti pi eksponensial akar 7 tidak dapat dinyatakan secara eksak oleh sejumlah digit terbatas. Misalnya pi, kita hanya bisa menuliskan sebagian dari angka di belakang koma dari pi. Misalnya 3,1415 dan seterusnya. Dan ini banyak kelanjutannya. Jadi kesalahan yang terjadi bisa saja dari pembulatannya. Kalau seperti ini angka seterusnya, inilah tingkat kesalahannya, angka kesalahannya. Pengabaian angkanya itu disebut dengan kesalahan pembulatan atau disebut dengan round of error. Kesalahan sehubungan dengan perhitungan dan pengukuran dapat ditandai dengan presisi atau precision dan akurasi atau disebut dengan accuracy. Presisi mengacu pada jumlah angka signifikan yang menyatakan suatu besaran penyebaran dalam bacaan berulang dari sebuah alat yang mengukur suatu perilaku fisik tertentu. Akurasi mengacu pada dekatnya sebuah angka pendekatan atau pengukuran terhadap harga sebenarnya yang hendak dinyatakan. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat untuk gambar pertama, sebaran datanya, penyebarannya ini di luar lingkaran ya, objek ini. Maka ini karena dia pun juga sebarannya itu tidak mengumpul, maka di sini disebut dikatakan ini tidak akurat. Pertama, tidak akurat karena dia di luar ini. Karena nilai yang true value-nya itu adalah di tengah ini. Bahkan ini ada yang sampai di luar lingkaran. Dan tidak presisi karena dia sebarannya tidak mengumpul. Yang B, dia akurat. Nah, dia mendekati nilai sebenarnya, kita lihat, tapi dia tidak presisi karena dia tidak mengumpul di titik sebenarnya. Lalu kita lihat gambar yang C. Ini dia kelihatan presisi karena dia berkumpul di sini di satu titik, tapi dia tidak mendekati nilai sebenarnya. Jadi harga sebenarnya ada di tengah ini, maka ini dikatakan dia tidak akurat dan presisi, tapi dia presisi karena dia mengumpul di sini. Kalau yang D, kita lihat dia mendekati harga sebenarnya, tapi dia mengumpul, maka dikatakan dia akurat dan presisi. Jadi metode numerik itu harus cukup akurat dan cukup presisi. Jadi kesalahan numerik timbul dari penggunaan aproksimasi untuk menentukan operasi dan besaran matematika yang pasti. Ini meliputi kesalahan pemotongan yang dihasilkan sewaktu aproksimasi digunakan untuk menyatakan suatu prosedur matematika eksak. Lalu kesalahan pembulatan yang dihasilkan bila angka-angka aproksimasi dipakai untuk menyatakan angka-angka yang pasti. Hubungan antara hasil eksak atau sebenarnya dan aproksimasi dapat dirumuskan harga sebenarnya itu true value itu sama dengan pendekatan atau approximation tambah kesalahan atau error. Jadi kesalahan ET itu sama dengan harga sebenarnya dikurang pendekatan. Nah, jadi error ini sama dengan ini ya, true value, nilai sebenarnya dikurangkan dengan pendekatan atau aproksimasinya. Maka ET itu disebut harga pasti exact dari kesalahan. Definisi sebelumnya tidak memperhitungkan orde besar nilai yang diperiksa. Misalnya suatu kesalahan sebesar 1 cm. Lebih berarti jika kita hendak mengukur sebuah paku dibandingkan dengan sebuah jembatan. Jadi kalau kita mengukur paku, perbedaan 1 cm atau 2 cm itu sangat signifikan ya, karena ukurannya yang kecil ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan jembatan, mungkin itu tidak terlalu berarti 1 cm tersebut. Itu maknanya. Normalisasi kesalahan terhadap harga sebenarnya, kesalahan relatif fraksionalnya adalah kesalahan per harga sebenarnya, di mana kesalahan itu adalah harga sebenarnya dikurang aproksimasi. Jika dinyatakan dalam persen, epsilon T itu true error
relatifnya itu sama dengan kesalahan sebenarnya per harga sebenarnya kali 100%, di mana error T menyatakan kesalahan relatif persen sebenarnya. Harga sebenarnya hanya diketahui jika fungsi dapat dipecahkan secara analitik. Pada aplikasi dunia nyata, seringkali kita tidak mengetahui sebelumnya harga sebenarnya. Normalisasi kesalahan dengan menggunakan taksiran atau estimasi terbaik dari harga sebenarnya terdapat aproksimasi itu sendiri, yaitu sebesar EA sama dengan kesalahan aproksimasi per aproksimasi kali 100%. Tantangan dari metode numerik untuk menentukan taksiran kesalahan tanpa pengetahuan mengenai harga sebenarnya. Metode numerik menggunakan salah satu pendekatan iterasi untuk menghitung jawaban. Dalam hal ini, suatu aproksimasi sekarang dibuat berdasarkan suatu aproksimasi sebelumnya. Proses tersebut dilakukan berulang agar dapat menghitung aproksimasi yang lebih baik dan semakin baik. Untuk demikian, kesalahan seringkali ditaksir dengan perbedaan antara aproksimasi sebelumnya dengan aproksimasi sekarang. Jadi kesalahan relatif persen ditentukan menurut epsilon A itu adalah error dari aproksimasi, itu adalah aproksimasi sekarang dikurang aproksimasi sebelumnya dibagikan dengan aproksimasi sekarang dikalikan dengan 100%. Kesalahan bisa positif atau negatif. Pada saat perhitungan yang lebih diperhatikan adalah apakah harga absolut lebih kecil dari suatu toleransi praspesifikasi epsilon x atau error s, karena itu seringkali bermanfaat untuk melakukan harga absolut dari persamaan-persamaan sebelumnya. Komputasi diulangi sampai kita peroleh nilai ini ya, error A, aproksimasi mutlak absolut kurang dari error dari S. Jika kesalahan dihubungkan dengan jumlah angka signifikan, maka pendekatan signifikan pada pendekatan kita dapat menjamin bahwa hasil adalah betul hingga sekurang-kurangnya n angka signifikan. Maka ES sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 2 kurang n kali 100%. Jadi kalau kita ingin memperoleh misalnya 3 digit angka signifikan, maka dapat kita masukkan ke dalam ini, IS itu sama dengan 0,5 kali 10 2 kurang 3 persen ya. Berarti kita lihat di contoh ini contoh pada perluasan deret Maclaurin, bahwa deret Maclaurin menyatakan bahwa eksponensial X itu setara dengan 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah hingga X pangkat N per N faktorial. Oke, ini perluasan dari deret Maclaurin untuk E pangkat X. Kita buktikan bahwa ini mendekati, ini kan termasuk nilai aproksimasi ya dari nilai E pangkat X. Jadi kalau misalnya kita hitung E 0,5 itu kalau kita hitung itu nilainya 1,648721,271. Kita ingin memperoleh 3 angka signifikan. Selama proses perhitungan, hitung kesalahan relatif sebenarnya, ET dan kesalahan aproksimasi relatif EA pada setiap step. Tambahkan suku-suku pada deret sampai harga absolut dari kesalahan aproksimasi yang ditaksir EA jatuh di bawah suatu kriteria kesalahan praspesifikasi ES menjadikan sampai 3 angka signifikan. Jadi toleransi kesalahan pada kasus ini kita batasi 3 angka signifikan, maka ES itu sama dengan 0,5 kali 10 pangkat 2 kurang 3 persen, itu sama dengan, ini berarti 10 pangkat min 1 ya, 10 pangkat min 1 adalah 0,1 dikali 0,5, 0,05 persen. Jadi toleransi kesalahan yang kita sepakati itu adalah 0,05%. Oke. Ada beberapa iterasi yang harus kita lakukan untuk memperoleh nilai
ini. Maka kita lakukan operasinya. Yang pertama, kalau kita term 1 ya, kalau kita masukkan 1 saja, berarti berapa persen tingkat kesalahannya? Jadi kesalahan sebenarnya itu adalah 1 dibagi, ini kenapa nih hasilnya 39,3, berarti ini diperoleh dari mana? Dari 1 dibagikan dengan 1,48721,271 dikali 100%, itu ada 39,3%. Ini kesalahannya sebenarnya. Tapi kalau kesalahan di aproksimasi itu 100%. Kenapa? Karena 1 dikurang, ini aproksimasi sekarang kan sesuai rumus ya. Rumus dari EA itu aproksimasi sekarang dikurang aproksimasi sebelumnya dibagi pendekatan sekarang. Kalau tadi ET kesalahan sebenarnya per harga sebenarnya kali 100%. Jadi ini kita peroleh ya. Ini dari tadi ya, dari 1 dibagi 1,64 sekian dikali 100%, 39,3. Dan ini perlu kita tulis karena nilai sekarang itu 1, nilai sebelumnya itu nggak ada, 0 ya. Berarti 1 dikurang 0 bagi 1, 100%. Masih nilai kesalahannya 100%. Jadi kalau kita tambah lagi, misalnya ke persamaan kedua, ini ya, dari kedua 1 tambah 0,5, berarti 1,5, ya kan? Berapa tingkat kesalahannya? Kalau 1,5 kita masukkan, berarti 1,5 dibagi 1,648 sekian dikalikan 100%, 9,02. Berarti kesalahan sebenarnya 9,02%. Kalau tingkat kesalahan aproksimasinya, error aproksimasinya 1,5 dikurang nilai aproksimasi sebelumnya, 1 ya. 1,5 dikurang 1 dibagi 1,5. Yaitu 1,5 dikurang 1, 0,5 dibagi 1,5 yaitu 0,333 dikali 100%, itu adalah 33,3%. Maka nilai aproksimasinya adalah 33,3%, nilai kesalahan dari aproksimasi. Terus dan seterusnya ya. Kalau kita masuk kemari berarti 0,5 kuadrat dibagi 2, 1,62 sekian. Oke, berarti nilai sebenarnya 1,62 dibagi ini dikali 100%, 1,44. Dia berarti makin kecil kita lihat nilai errornya dengan nilai sebenarnya ya. Ini udah turun menjadi 1,44 kesalahannya. Terus kalau nilai aproksimasinya 1,625 dikurang 1,5 dikali 100% adalah 7,69 ya. 1,625 dibagi 1,5 dibagi 1,625 kali 100% adalah 7,69%. Lalu juga begitu dengan ini kita mau persen 3, ini kita peroleh, maka ini kita peroleh ET-nya 0,175. Ini diperoleh dari ini ya, 1,6458 sekian dibagi ini dikali 100%, inilah ET-nya. Terus ini dikurang ini, hasil yang keempat dikurang hasil yang ketiga dibagikan dengan hasil yang keempat dikali 100%, maka hasilnya 1,27 dan seterusnya. Dia berhenti, iterasi ini berhenti sampai kapan? Sampai ini ya, yang kita sepakati EA itu kurang dari ES. Yang kita sepakati harus nilai absolut dari EA itu kurang dari ini, ES.
Berarti nilai absolut dari 0, dari sini kita lihat kan, ini kalau ini masih lebih besar daripada 0,05 kalau diabsolutkan. Tapi kalau ini 0,0158, ini kalau diabsolutkan, maka ini kurang dari 0,05. Maka iterasi berhenti sampai sini. Jadi untuk hitung 3 angka signifikan, tingkat kesalahannya, maka di nilainya adalah ini ya, 1,648697917. Jadi inilah contoh untuk menghitung nilai aproksimasi dan kesalahan dengan metode numerik. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan menghitung model tingkat kesalahan dengan deret Taylor dan seterusnya. Oke, saya rasa hari ini inilah materi mengenai pendekatan dan kesalahan. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.